Halo para pecinta film bajakan, bagaimana kabarnya? Apakah masih menjadi beban orang tua seperti saya? Jangan semangat ya, tetap putus asa, oke? Baiklah, saya Maman di sini akan menceritakan sebuah alur film untuk kalian semua yang berjudul Hacksaw Ridge. Film yang dibintangi oleh Andrew Garfield ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang berlatar pada Perang Dunia Kedua, di mana diceritakan ada seorang tentara perang yang tak bisa membunuh musuhnya, bahkan dalam berperang pun ia tak memegang senjata. Tetapi ia malah mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan perang. Nah, sebelum lanjut ke cerita selengkapnya, silakan siapkan kopi dan camilannya dulu ya lur. Kalau belum ada silakan beli dulu atau bikin dulu. Santai wae tak tunggu, oke? Dan inilah dia. Scene pertama, kita flashback dulu ke 16 tahun sebelum perang terjadi, tepatnya di daerah pegunungan di Virginia, Amerika Serikat. Kemudian tampak terlihat sosok dua bocil Tachibana bersaudara yang sedang bermain. Mereka bernama Hal sebagai kakak dan Desmond sang adik. Namun di saat mereka berdua itu sedang bermain gelut atau pencador, ya wajarlah namanya juga laki-laki, akan tetapi tiba-tiba... Ya, Desmond memukul kakaknya itu dengan batu tepat di kepalanya yang membuat Hal pingsan dan terluka parah. Tentu sang ayah yang bernama Thomas dan ibunya yang bernama Bertha itu pun menjadi khawatir. Kemudian setelah melakukan itu, Desmond pun seperti merasa bersalah. Dengan tatapan kosongnya itu, ia menatap ke sebuah kaligrafi di keyakinan agamanya bahwa sebagai umat, ia dilarang membunuh. Membunuh adalah perbuatan dosa yang besar. Yang jelas tindakan Desmond barusan tadi bisa saja membuat kakaknya itu terbunuh. Ia pun menyesalinya. Lalu scene beralih ke 15 tahun kemudian. Di situ terlihat bahwa Desmond yang berada di dalam gereja sedang membersihkan ruangan gereja. Namun tak lama kemudian, dari luar gereja terjadi insiden yang menyebabkan heboh, yaitu si Gilbert yang kakinya terjepit dongkrak mobil ketika sedang memperbaiki mesin mobil. Kemudian di situ Desmond segera datang lalu memberikan pertolongan pertama dengan mengikat kaki Gilbert yang terluka dengan sabuk yang ia pakai, lalu membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, di situ dokter yang menangani Gilbert itu pun memuji aksi Desmond yang telah mengikat kaki Gilbert sebagai bentuk pertolongan pertama. Karena jika terlambat, nyawa Gilbert bakal tak tertolong karena kehabisan banyak darah. Karena dipuji oleh dokter, Desmond pun merasa speechless dan bangga. Bahkan ia pun terlihat kagum dengan para perawat yang sedang menangani para pasiennya itu. Lalu tiba-tiba Desmond pun dibuat melongo setelah melihat seorang perawat wanita yang membuatnya terpesona. Ya, perawat itu kita sebut saja bernama Dora. Ia bertugas sebagai perawat bagian donor darah. What do you need? To take blood? I'll give you mine. You okay? Yeah. Kemudian ketika Desmond sedang makan malam bersama keluarganya, tiba-tiba Hal ikut nimbrung dan sedang mengenakan pakaian militer. Tentu hal itu membuat orang tuanya terkejut, khususnya sang ayah yaitu Tom. Karena si Hal ini sebelumnya nggak izin dulu kepada orang tuanya jika ia mau mengikuti pelatihan menjadi prajurit militer untuk perang. Di situ Tom sebagai ayah pun merasa kecewa karena dulunya Tom ini adalah seorang mantan prajurit militer di Perang Dunia Pertama. Ia memiliki trauma berat ketika melihat rekan-rekan dekatnya itu tewas ketika berperang dulu. Tentu saja ia tak ingin melihat hal serupa terjadi di keluarganya apalagi anaknya. Get out of my sight. Lalu keesokan harinya setelah Desmond kencan dengan Dora, ia pun kemudian mengantarkan Dora kembali kerja ke rumah sakit. Namun saat di dalam mobil, Desmond mengatakan kepada Dora bahwa ia akan mengikuti jejak kakaknya untuk mengikuti pelatihan menjadi prajurit militer perang. Tentu keputusan Desmond itu membuat Dora kecewa, karena Dora berharap ingin segera dilamar dan dinikahi oleh Desmond. Akan tetapi di situ Desmond pun berjanji akan menikahi Dora sesegera mungkin setelah selesai pelatihan militer. Dan akhirnya Desmond pun diizinkan Dora untuk menjadi prajurit militer. Okay, well, I love you. Tak lupa dengan sedikit nekat, Desmond juga izin ke ayahnya si Tom untuk memutuskan ikut pelatihan sebagai prajurit militer. I signed up already. That's gonna be my way to serve. See, there you go. Thinking chance you survive, you won't be given no. If you go. No, I won't be able to live with myself if I don't.
Singkat cerita, Desmond pun bersiap berangkat ke markas militer untuk bersiap pelatihan. Sebelum berangkat, ia pun diberi sangu oleh Dora berupa Alkitab sebagai pengingat ketika masa pelatihan nantinya. Setibanya di kamp pelatihan, Desmond pun masuk ke barak dan bertemu dengan rekan-rekan seperjuangan lainnya. Di situ ada Widodo, Kuncoro, Aji Baskoro, Habibie Smiti, Hollywood si tubuh kekar telanjang, Vito si pendek, Andi si muka sangar, dan lain-lainnya. Be small, but he is a bulldog. Hey. Pipe down, Greaser, right? Unless you want to put your money where you... That's Smitty over there whipping Kaczynski's ass. Dan tiba-tiba sersan mereka yang bernama Sersan Howell itu masuk untuk melakukan sidak dan memerintahkan mereka semua untuk bersiap melakukan pelatihan tahap pertama. You are a very strange looking individual, if you don't mind. You look part Indian. To what tribe do you belong? Let me see your Indian war. Everyone outside, now! Move it! Untuk materi pertama, mereka dilatih untuk membuat ikat tali sampul sebagai bagian dari emergensi. Dan ya, hasilnya pun macam-macam. Dan bahkan di situ tali sampul milik Desmond pun cukup unik, yaitu berbentuk bra. Selain itu, mereka juga dilatih secara fisik dan kelincahan sebagai prajurit. Dan kemudian kini waktunya mereka untuk dilatih menembak dengan menggunakan senjata. Akan tetapi di situ senjatanya menyisakan satu buah saja, yang ternyata Desmond lah yang tak mengambil senjata itu. Ketika ditanya oleh Sersan Howell, Desmond menolak untuk mengambil senjata. Bahkan menyentuhnya pun ia tak mau, karena Desmond tetap yakin dan patuh terhadap ajaran yang ada di agamanya, yaitu dilarang untuk membunuh. Tentu tindakan Desmond itu mendapat kecaman dari atasan karena ia telah membangkang. Kemudian ia pun disuruh untuk menghadap ke Kapten Jack Glover. Namun di situ Desmond tetap tenang menjelaskan kepada kaptennya bahwa ia benar-benar tak ingin membawa senjata dan tak ingin untuk membunuh. Ia juga tak mau bekerja di hari Sabtu karena itu merupakan hari Sabat untuk beribadah. Tentu sikap keras kepala Desmond itu menjadi bahan bulian Sersan Howell di hadapan para rekan-rekan Desmond. Do not look to him to save you on the battle. Keesokan harinya, kali ini Kapten Jack dan Sersan Howell benar-benar dibuat geram karena adanya si Desmond ini. Dan kali ini Sersan Howell terus-menerus memberikan pelajaran kepada prajurit yang tinggal di satu barak dengan Desmond. Gara-gara ikut terkena imbasnya, rekan-rekan Desmond itu pun juga ikut geram dan menghajar Desmond. Where's Dawes? Can you identify the men that beat you? I never said I was attacked, Sarge. Singkat cerita, ketika sudah waktunya untuk persiapan cuti yang diberikan kepada prajurit militer, di sini hanya Desmond lah yang tak diizinkan untuk mendapatkan izin cuti karena Desmond belum lulus dalam ujian senjata. Yang padahal di hari itu juga merupakan hari pernikahan Desmond dengan Dora. Akan tetapi Desmond harus mendekam di dalam penjara militer karena tetap menolak perintah atasan untuk memegang senjata. Rifle, sir. I'm not asking you, Private! Ya, Desmond akan menjalani sidang disiplin kemiliteran. Dan jika terbukti bersalah, maka Desmond akan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian karena Kapten Jack merasa kasihan dengan Desmond, akhirnya si kapten pun mengundang Dora untuk menjenguk si Desmond. Maybe she can. They're saying you could go to prison, Desmond. I will love you. Kemudian setelah mendapatkan informasi jika anaknya akan dipenjara karena tak mematuhi perintah atasan, si Tom sebagai sang ayah sekaligus mantan kopral militer itu pun tak bisa tinggal diam. Di situ Tom kemudian menemui seorang brigjen militer yang bernama Musgrove, sekaligus mantan Kapten Tom ketika zaman mereka berperang dulu. Di sisi lain, sidang untuk menentukan putusan terhadap Desmond akan segera dilaksanakan. Saat sidang, Desmond mengatakan bahwa ia akan tetap kekeh dengan keyakinannya untuk tidak membunuh. Ia berniat jadi prajurit militer hanya sebagai bagian medis saja. Meskipun alasan Desmond dapat diterima, namun fakta jika ia bersalah itu pun tetap tak dapat disanggah. Namun ketika hakim hendak mengetok palu, tiba-tiba dari luar ruangan masuklah si Thomas Dawes, ayah Desmond, yang datang dengan membawa sebuah surat. Let him go. With respect, sir, you are no longer a man. Let me have the letter.
Ketika surat yang ditandatangani oleh Komandan Perang Brigjen Musgrove itu dibaca oleh hakim militer, tertulis jika Desmond memiliki hak untuk tetap diperbolehkan mengikuti perang sebagai bagian medis dan tak boleh dihalangi, karena Desmond dilindungi oleh undang-undang. Akhirnya Desmond pun kini resmi menjadi prajurit perang dan saat ini diperbolehkan untuk pulang. Dan di saat pulang itulah kemudian Desmond menikahi kekasihnya yaitu si Dora. Singkat cerita, hari berdinas perang untuk Desmond dan rekan-rekannya itu pun tiba. Ketika di jalan itulah mereka sedikit mendapatkan shock terapi berupa melihat mayat-mayat prajurit yang bertugas sebelum mereka itu telah tewas mengenaskan sedang diangkut oleh truk. Bahkan dari mereka yang selamat itu bentuknya wes amburadul gak karuan pokoknya. Pemandangan seperti itulah yang membuat anak buah Sersan Howell dan Kapten Jack ini sedikit shock dan melongo. Lalu setelah berjalan dan tiba di titik pos terakhir, misi mereka kini adalah untuk memanjat tebing Hacksaw Ridge dan bertempur melawan pasukan Jepang di atas bukit tersebut. Ya, setelah mengatur strategi dan setelah meminta bantuan dari Angkatan Laut untuk memborbardir bukit tersebut, pasukan yang dipimpin oleh Kapten Jack dan Sersan Howell itu pun mulai untuk memanjat tebing Hacksaw Ridge. Nobody can survive. It's blood. No shit. Dan ketika sudah tiba di atas, mereka mulai beraksi untuk perlahan-lahan merangsek ke barisan depan. Terlihat mayat-mayat mengerikan terlihat cukup banyak yang tergeletak dibiarkan begitu saja di medan perang. Lalu tiba-tiba ya, mereka diserang pasukan Jepang tanpa mereka ketahui posisi dari musuh. Jarak pandang mereka sangat terbatas. Bisa terlihat juga si Hollywood tubuh kekar itu pun syok dan ketakutan, mentalnya anjlok. Akan tetapi di sisi lain, Smithy dengan jiwa barbarnya itu, ia menyerang tentara Jepang dengan menembak secara membabi buta. Begitupun dengan Desmond, ia kali ini dibuat cukup sibuk dengan membantu menangani rekan-rekannya yang terluka parah akibat serangan dari tentara Jepang. Keep moving, son. I'm wounded. There's nothing wrong. Sementara itu Sersan Howell memerintahkan Andy si muka sangar itu untuk melemparkan tas berisi bom untuk dimasukkan ke dalam bunker tentara Jepang. Namun ketika posisi Andy sudah dekat dengan bunker itu, tiba-tiba Come on, stick it. karena melihat Andy telah tumbang, Smithy pun kemudian nekat untuk menjemput Andy dan melemparkan tas bom itu ke dalam bunker. Ya, setelah berhasil meledakkan bunker itu, pasukan Amerika pun berhasil merangsek maju ke depan dan berhasil mengambil alih area tersebut. Sementara itu, untungnya nyawa Andy pun masih bisa diselamatkan oleh Desmond. Dan kini mereka semua pasukan tentara Amerika itu pun akhirnya bermalam untuk beristirahat di area tersebut. Lalu keesokan harinya malapetaka itu pun tiba-tiba datang. Tanpa diduga pasukan tentara Jepang datang dengan kekuatan lebih besar. Pasukan mereka datang bak seperti gelombang tsunami. Bahkan jumlahnya pun bisa sampai ribuan. Tentunya anak buah Kapten Jack dan Sersan Howell yang jumlahnya nggak seberapa itu pun dibuat keteteran dan dipaksa untuk mundur. Nggak tanggung-tanggung, kali ini tentara Jepang menyerang tanpa ampun secara ganas. Rekan-rekan Desmond pun tumbang secara bersamaan dalam jumlah yang banyak. Hingga tiba-tiba ya, sayangnya Sersan Howell tertembak di kakinya.
Bukan hanya Sersan Howell, saking tak terbendungnya serangan dari tentara Jepang, Smithy pun juga turut tertembak. Dan ketika Desmond hendak berusaha untuk menyelamatkan nyawa Smithy, sayangnya usaha itu pun gagal dan Smithy tewas. I'm scared. I'm scared. Akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Kapten Jack itu mundur dan turun dari Hacksaw Ridge. Yang tersisa dari mereka tinggallah 32 personil saja yang masih selamat. Alright. Sementara itu, Desmond yang masih berada di atas bukit, ia masih berusaha untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang kemungkinan masih hidup yang tertinggal di medan perang. Ya, Desmond mulai menemukan rekan-rekannya yang masih hidup untuk kemudian diselamatkan. Untuk menurunkan rekannya yang terluka dari Hacksaw Ridge itu, Desmond pun akhirnya menggunakan simpul tali yang ia bisa, yaitu simpul bra. Usahanya itu untungnya berhasil. Sementara itu di bawah bukit, Heru dan Wiji yang standby itu pun membantu untuk mengevakuasi prajurit yang diturunkan dari atas oleh Desmond. They just keep coming, brother. Okay. Waktu terus berjalan, Desmond yang masih berada di atas bukit itu pun masih berjuang hingga malam hari untuk mencari dan menyelamatkan rekannya yang masih hidup. Tanpa lelah, ia pun tetap berjuang sendirian untuk menyelamatkan teman seperjuangannya itu. Help me get one more. Keesokan harinya, kini Desmond telah menemukan keberadaan Sersan Howell dan Hollywood yang masih selamat namun terluka. Akhirnya, di situ Desmond pun mengutamakan untuk menyelamatkan Hollywood karena lukanya yang lebih parah daripada Sersan Howell. Hollywood pun kemudian dibawa ke kamp militer untuk segera ditangani. Namun kemudian prajurit Ford di situ memanggil Kapten Jack untuk mengajak masuk ke dalam tenda medis. Begitu terkejutnya Kapten Jack ketika melihat anak buahnya yang terluka itu ternyata masih bisa diselamatkan dan dibawa ke dalam camp. Ya, Hollywood mengatakan bahwa mereka semua ini berhasil selamat karena berkat usaha dari Desmond seorang diri yang menyelamatkannya dari atas bukit. Lalu kembali lagi ke Desmond. Ya, tugas ia kini tinggal menyisakan satu saja, yaitu untuk menyelamatkan sersannya yang berada di barisan depan. Dan inilah momen-momen yang sangat menegangkan, karena posisi Sersan Howell kini telah dipantau oleh banyaknya tentara Jepang. Namun yang terjadi kemudian... Ya, Desmond berhasil menurunkan Sersan Howell dengan di-cover oleh pasukan bantuan yang standby di bawah bukit. What the hell? He's got chaps on his tail. Ya, setelah melalui perjalanan yang panjang dan menegangkan, tugas Desmond kini belum berakhir sampai di sini saja. Kemudian, Kapten Jack datang dan menginfokan kepada Desmond bahwa mereka harus kembali ke atas lagi untuk berperang. Yang padahal besok adalah hari Sabtu atau hari Sabat yang seharusnya Desmond tak bisa ikut berperang. Namun karena jiwa kemanusiaannya tinggi, Desmond pun bersedia untuk membantu kompi berikutnya untuk berperang. Private Doss to finish praying for us, sir. Kini kekuatan tentara Amerika seperti di-refresh kembali. Ketika tiba di atas bukit, mereka menyerang tentara Jepang secara brutal. Bahkan giliran tentara Jepanglah yang kondisinya berbalik terdesak. Mereka bersiap untuk menyerah kepada tentara Amerika. Karena tentara Jepang memutuskan untuk menyerah kepada tentara Amerika, akhirnya pemimpin pasukan Jepang itu pun siap menerima eksekusi penggal kepala sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin perang. Namun ketika prajurit tentara Jepang itu sudah mengibarkan bendera putih untuk menyerah, masih saja sempat-sempatnya untuk menyerang tentara Amerika. Dan tiba-tiba... Ya, Desmond yang berusaha membuang bom itu pun justru terluka parah dan harus ditandu untuk dievakuasi.
Dan akhirnya tentara Amerika berhasil melumpuhkan tentara Jepang saat itu juga. Dan singkat cerita, berkat kontribusi dan perjuangannya untuk menyelamatkan 75 prajurit yang terluka di Hacksaw Ridge, Desmond pun akhirnya menerima penghargaan tertinggi Amerika sebagai pahlawan perang. Dan di akhir kisahnya, Desmond Doss harus tutup usia pada bulan Maret tahun 2006 di usia 87 tahun. Dan film pun selesai. Oke lur, jadi itulah tadi merupakan alur cerita singkat tentang film kisah nyata ketika Perang Dunia Kedua yang berjudul Hacksaw Ridge. Dan untuk kata-kata kali ini yang dapat kita ambil dari film tersebut adalah Tuhan tidak melupakan kita saat kita membutuhkan. Percayalah pada Tuhan karena dialah yang terkuat. Asik. Oke, baiklah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan tetap jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian ya lur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.